Ya, halo, selamat siang. Pada kesempatan siang hari ini, kita akan belajar tentang bagaimana cara posting di website atbasudara.news. Eh, Sebelum kita melangkah ke sana, ke bagaimana cara posting yang benar, maka sebagai dasar kita belajar ya bagaimana cara edit postingan terlebih dahulu, karena di website sudah kita kasih contoh artikel-artikel beserta gambarnya itu telah diposting di sana, dan kita tinggal belajar saja bagaimana cara mengedit postingan dari berita-berita di bosudara.news. Ya, mungkin bisa dipahami. Jadi sebelum posting berita baru, sebagai dasar kita mengedit dulu ya, karena sudah ada berita-berita sebagai contoh, maka kita harus mengedit contoh-contoh berita yang ada di website bosudara.news. Oke, untuk kesempatan pertama kali kita buka, kita harus login terlebih dahulu ke dashboard admin ya, di mana dashboard itu adalah tempat kita mengatur settingan website, front di bagian depan, mengatur website bagian sidebar, itu semua ada di dashboard. Seperti yang kita lihat saat ini, di depan kita ada halaman dashboard, di samping kiri ada menu-menu ya, bisa dipelajari sendiri, namun tidak semuanya kita fokus ke sana. Yang sering kita lakukan adalah seperti ini, mengupdate. Ini adalah tombol yang sering kita pakai, kemudian tombol newspaper ini ya, link newspaper, update newspaper, posting, ini adalah untuk postingan baru ataupun mengedit postingan yang telah lama. Media, ini adalah tempat-tempat gambar kita. Dan page adalah halaman, tempat membuat halaman. Comments, ini adalah berisi komentar-komentar, baik itu komentar spam, komentar yang bukan spam, ini masuknya ke sini semua. Jadi kita harus juga rajin untuk memfilter komen-komen yang ada di sini, apakah itu komen ini sekedar spam atau ini benar-benar komen dari manusia. Mungkin bisa dipahami ya. Oke, untuk berikutnya adalah appearance. Ini adalah pengaturan tampilan. Di sini kita bisa mengganti theme, customize, mengganti widget. Ini adalah untuk mengganti misalnya sidebar. Ya, di sini mengganti footer, biasanya juga di sini. Kemudian install plugin, theme editor, semua ada di sini. Lalu di plugin, ini adalah plugin adalah tool tambahan yang membantu website menjadi performanya lebih bagus, baik itu tampilan ataupun plugin tampilan untuk mengatur tampilan, atau bagian-bagian yang mempercepat proses upload atau mengkompres dan lain-lain. Masih ada yang banyak. Ini semua fitur-fitur plugin itu tempatnya di sini. Dan tool jadi bakteri ini ya, US SEO dan lain-lain. Oke, pada kesempatan pertama ini kita langsung saja kita melihat contoh-contoh berita yang telah kita posting sebelumnya. Oke, kita klik post, lalu akan ada sub menu di sebelah kanannya, all post, add new categories tags. Sekedar untuk perkenalan, all post ini adalah untuk menampilkan semua postingan-postingan yang telah lalu, baik itu masih bersifat draft atau yang sudah diluncurkan atau yang di pending. Ini semua masuk ke all post. Add new untuk membuat postingan baru. Categories adalah untuk membuat kategori.
ini bahasa yang mudah, ini adalah album ya, album foto ya. Misalnya dari semua artikel itu kita bisa memasukkan dalam kategori apa saja ya, kita membuatnya di fitur kategoris. Kemudian tags, ini adalah kata kunci yang sering kita gunakan adalah all post, menampilkan semua add new untuk tampilan postingan baru dan kategori. Oke, kita lihat postingan dengan klik all post. Ya, ini adalah contoh artikel yang sudah saya publish ya, sebagai contoh mempermudah Anda untuk melakukan sendiri bagaimana cara posting berita. Oke. Di sini ada contoh 44 berita publish, artinya 44 berita ini sudah dipublish, diterbitkan semua. Oke, kita ambil contoh adalah ini ya, yang berjudul Apple TV. Lalu bagaimana cara mengeditnya? Ya, untuk mengedit ini ada fitur yang kita sorot, nanti akan muncul ya, link edit, quick edit, trash view, clear, chat. Lalu fiturnya mana yang kita gunakan? Ya, sekedar perkenalan. Untuk quick edit adalah untuk mempercepat edit. Misalnya ada judul yang keliru, kita pakai quick edit ini untuk mengedit judul. Slug ini adalah untuk mengedit link ya, seperti ini ya, seperti ini adalah linknya. Nah, ini kita bisa mengambil dari titelnya, kita masukkan ke sini. Date untuk mengedit tanggalnya, author mengedit autornya, password untuk mempassword artikel-artikel tertentu. Ketika Anda membuat suatu artikel, misalnya artikel dengan judul A, maka orang yang mengunjungi artikel A tidak akan bisa membaca semua kontennya sebelum memasukkan password yang sudah Anda tentukan. Ini fungsinya adalah password. Kalau kategoris, artikel ini masuk ke dalam kategoris mana ya, seperti ini ya. Kalau komen ini untuk mengizinkan komen, kalau ping ini untuk mengizinkan ping. Artinya nanti kalau ada website orang lain yang memasang link website Anda, maka akan ada pemberitahuan di sini. Kemudian ini ada statusnya publish untuk menerbitkan draft ini untuk membuat suatu rancangan artikel. Like di post sticky ini judulnya nanti bisa mengikuti mengikuti scroll, tapi ini tidak dipakai, nanti akan menambah tampilan akan menjadi kurang menarik ya. Kalau sudah, kita tinggal klik update ya. Karena ini sudah tidak saya update ya, quick edit tadi, maka saya cancel. Lalu saya menuju ke edit saja ya. Edit ini untuk mengedit keseluruhan konten. Sebelum saya klik link edit, sebagai ulasan saja, di sini nanti kita akan bisa mengedit titel, deskripsinya, kemudian tags atau kata kunci, kemudian kategorisnya, kita bisa mengganti kategorisnya. Misalnya awalnya di bold ya, kita bisa mengganti ke pariwisata menjadi kategori atau di Ukraine misalnya, seperti itu. Lalu trash ini adalah tempat sampah, artinya kita bisa membuang artikel ini dan masuk ke tempat sampah. Tujuannya adalah kita bisa mendaur ulang, mungkin nanti artikel ini bisa kita terbitkan ulang, makanya disediakan fitur trash. Clear cache ini adalah untuk membersihkan cache yang tersimpan di browser. Oke, langsung kita klik edit. Ya, ini sebagai contoh, bagian atas adalah judul, kemudian bawahnya ada link,
Kemudian di bawahnya lagi adalah teks berita, lalu sampai bawah kita bisa menambahkan gambar lebih dari satu. Jika ada satu gambar utama, itu kita taruh terlebih dahulu di sini ya, featured image. Ini adalah tempat kita menaruh gambar utama, featured image. Lalu gambar-gambar tambahan bisa kita tambahkan di sini. Ya, kita bisa mengedit di sini dengan menambahkan atau mengedit gambar. Cara mengedit gambar seperti ini. Dan mengganti dengan gambar yang lainnya, maka klik add media. Kita klik add media, lalu kita pilih gambar yang bukan gambar utama ya, gambar tambahan, karena nanti gambar utama akan kita taruh di featured image. Misalnya ini ya, kita bisa menjadikan gambar ini sebagai align left, artinya rata kiri seperti ini ya, atau rata kanan ya seperti ini, atau bisa juga tidak rata kiri kanan seperti ini, atau rata tengah seperti ini. Tinggal mengganti saja sesuai dengan kebutuhan. Oke, kita selanjutnya kita tengok ke bagian sidebar kanan ya, maksud saya ke publish ya. Ini ada tombol update. Karena kita mengedit, maka tombol ini bertuliskan update. Ketika kita membuat suatu artikel baru, maka tombol ini bukan update lagi, tapi tombolnya tulisannya publish. Kalau di versi Indonesia terbitkan ya. Lalu kita bisa mengganti tanggalnya, misalnya seperti ini. Kita akan menerbitkan tanggal berapa bulan, ini tanggalnya, ini tahunnya, ini jam terbit. Lalu ketika sudah, kita bisa klik OK. Nah, ini fungsinya adalah untuk membuat suatu artikel bisa muncul secara otomatis setelah kita mengaktifkan tanggal sesuai dengan keinginan kita kapan artikel ini akan terbit. Ketika sudah selesai, maka kita klik tombol update. Jika belum selesai, maka kita harus lanjutkan apakah artikel ini masuk ke kategori sulut, ekonomi, bukrim, atau kesehatan, atau liputan khusus, atau olahraga. Jika memang demikian, maka kita harus menggantinya, misalnya ekonomi. Jika artikel ini biar muncul di lebih dari satu kategori, misalnya ini, kita tinggal klik saja seperti ini. Oke, bisa dipahami ya. Selanjutnya di bagian bawahnya lagi ada tags. Tags ini adalah, ingat, ini adalah kata kunci yang kita ambil dari artikel kita. Ingat, kita buat suatu kata kunci lebih dari satu. Usahakan kata kunci ini berkaitan erat dengan artikel Anda. Kata kunci 1, kata kunci 2. Biar nanti rapi ya di halaman depannya, tidak terlalu banyak kata kunci. Usahakan ya maksimal 20 lah, sudah cukup untuk sebuah artikel. Maksimal 20 kata kunci ya, seperti ini ya. Kata kunci 1, koma, formatnya koma, terus kata kunci 2, koma lagi, kata kunci berikutnya. Jika sudah, kita klik langsung ya, nanti akan terpisah sendirinya. Jika ingin satu-satu bisa ini, kata kunci 4,
baru klik tombol. Bisa seperti ini atau bisa langsung seperti tadi. Oke. Selanjutnya untuk template kita biarkan default template. WP Rocket biarkan saja. Lalu yang utama adalah featured image, yaitu gambar pertama, gambar utama dari berita kita. Oke. Jika sudah, bawahnya lagi nih, ini form panel ini sudah dibuat secara default, nggak usah diganti lagi. Kalau memang dibutuhkan untuk mengganti, mencoba-coba silahkan, bisa diganti sendiri. Oke. Untuk berikutnya klik tombol update. Jika sudah, klik tombol update. Ya, selesai kita mengupdate sebuah artikel. Beberapa tambahan ya yang penting. Yang saya tunjuk ini adalah link. Link ini akan dibuat secara otomatis berdasarkan judul kita. Dia akan membuat secara otomatis setelah kita mengklik tombol terbitkan atau kita mengklik tombol update, baru nanti akan menjadi link otomatis di sini. Ya, ketika kita sorot ya seperti ini, nanti di bagian pojok kiri bawah akan muncul linknya juga. Oke, bisa dipahami? Lalu bagaimana hasilnya? Kita bisa sorot, klik ini, link ini kita sorot, lalu open new tab. Kita bisa melihat bagaimana hasil dari edit berita kita pagi hari ini. Ya, ini adalah hasil dari edit berita kita. Muncul di halaman berita seperti ini. Artikel akan muncul di halaman berita. Ya, kita lihat ya, hasil edit kita sudah berhasil seperti ini. Oke. Ini adalah judul menu. Ya, satu hal lagi, gambar ini adalah suatu hal yang sangat penting dari sisi online. Artinya bagi Google gambar ini harus memiliki nama. Usahakan sebelum kita upload gambar, kita mengubah, ini suatu skill ya, keahlian, mengubah dulu gambar, merename gambar sebelum mengupload ke website kita. Kita menuju ke media, misalnya seperti ini. Ini adalah suatu gambar ya. Kita klik. Nah, ini adalah nama gambarnya, ya kan? Namun dari sisi SEO, gambar ini kurang atau tidak akan bisa dimengerti oleh robot Google. Atau robot Google hanya mengerti nama robot ini adalah rec300.jpg. Dia tidak akan mengerti bahwa gambar ini adalah suatu berita atau mewakili berita kita. Maka usahakan sebelum kita mengupload ke sini ya, kita merename dulu. Misalnya gambar ini adalah gambar tentang panitia pemilu di Bolmut misalnya ya, Sulawesi sana. Maka kita harus menuliskan, mengganti nama dengan foto, misalnya foto panitia pemilu 2020.
Oke, satu. Yang kedua, ALT, penggunaan ALT. Kita gunakan sama. Kita tuliskan di sini. Foto panitia pemilu 2020. Kita kopas. Ini adalah mewakili dari kata kunci. Kita bisa memasukkan di bagian teks dari editor tadi di awal tadi ya. Nah, seperti ini. Captionnya itu adalah tulisan di bawah dari gambar ya. Deretan foto panitia pemilu 2020 misalnya. Lalu description usahakan juga diisi sesuai dengan tema dari artikelnya. Oke. Berikutnya kita insert into post ya. Nah, jadi captionnya seperti ini. Lalu kita buat ini ya rata tengah saja. Kalau sudah, jangan lupa nanti kita update ulang ya. Ini adalah SEO, sekilas skill tentang membuat SEO gambar. Satu hal lagi yang saya ingat kembali nih ya, dan perlu saya sharekan biar saya nggak lupa. Selain tadi merename, mengganti nama sesuai dengan tema artikel, nama foto sesuai dengan tema artikel, usahakan kompres gambar terlebih dahulu agar ukurannya misalnya berapa KB-nya itu tidak terlampau besar. Usahakan di bawah 100 KB. Biasanya saya menggunakan shotpixel.com untuk mengedit secara manual sebelum, kalau sudah jadi baru saya akan memasukkan ke misalnya ke basudara.news sebagai foto kontennya. Oke, bisa dipahami? Lalu kita klik ya. Beberapa skill itu tadi akan menambah wawasan kita. Semoga dengan share kali ini tentang bagaimana cara mengedit artikel yang sudah kita terbitkan, ini adalah sebagai dasar Anda memahami bagaimana cara posting berita baru ya, dengan menggunakan menu post menu. Sama persis, pada intinya adalah sama persis dengan cara kita mengedit. Oke. Semoga bisa dipahami setiap poin-poin yang saya jelaskan dan bisa dipraktekkan sehingga membawa website kita membawa popularitas. Artinya website kita bisa dikenali dengan pengaturan misalnya gambar, dengan pengaturan kata kunci. Ya, ini adalah suatu teknis secara on page, bagaimana membuat SEO website secara on page. Jadi memanage artikel di website itu sendiri, memanage artikel itu di setiap postingan-postingan. Oke, terima kasih. Mohon maaf jika adalah salah kata, kurang terkenal, mohon dimaafkan. Silahkan Anda like, comment, share, subscribe untuk menantikan informasi atau tutorial berikutnya. Semoga bermanfaat, semoga bisa dipahami. Terima kasih. Selamat siang, selamat mencoba.